KPU dianggap bahwa tidak memenuhi persyaratan kesehatan fisik. Melanggar undang-undang. Tapi kan itu masih ada sampai sekarang, Gus Dur. 4 buah undang-undang karena KPU-nya dibiarkan curang. Kalau kemudian itu terjadi lagi sekarang ini tahun 2009? Ya biar aja. Rakyat masih ada ini. Tapi Gus Dur berarti nggak bisa maju dong? Apa? Nggak bisa maju karena Saya terkendala itu oleh... nggak butuh maju kok. Orang tua itu kan punya solusi sendiri nanti. Ini sedikit berandai-andai Gus Dur. Kalau akhirnya Gus Dur tidak maju, siapa tokoh yang Anda anggap pantas untuk memimpin bangsa ini ke depan? Lebih dulu tanyalah, apa yang harus diperbuat bangsa kita? Bangsa kita ini paling kaya di dunia, kok jadi paling melarat sekarang? Artinya? Karena korupsi dibiarkan, tidak ditindak. Jadi kalau harus menyebut tokoh, Gus Dur bisa nggak menyebut tokoh? Siapa kira-kira yang pantas dari yang ada? Nanti dong, rahasia perusahaan. Baik. Di sini ada Ibu Sinta Nuria, istri dari Gus Dur. Ibu Sinta, pertanyaan penting ini. Kalau Gus Dur mencalonkan diri lagi dan direstui oleh para kiai, apakah Anda mengizinkan? Saya sebagai istrinya, menjadi apapun, saya akan tetap mendukung. Karena terpaksa atau karena cinta? Jelas karena cinta dong. Tapi boleh tahu nggak, mana yang membuat Anda bahagia? Sebagai istri Gus Dur sekarang atau sebagai istri Gus Dur ketika menjadi presiden? Sebagai istri Gus Dur, baik sebagai presiden, sebagai orang biasa, sebagai kiai, atau sebagai apapun, saya akan tetap bahagia di sampingnya. Saya baca di biografi Gus Dur ini, dulu Anda ini cantik dan diperebutkan. Sekarang sih masih cantik juga. Tapi dulu Anda cantik dan diperebutkan oleh banyak pemuda. Tapi yang tidak terungkap di sini, mengapa Anda mau kawin sama Gus Dur? Karena itu adalah kehendak Allah. Yakin? Saya yakin. Saya dapat informasi katanya Anda dipaksa oleh paman. Paman siapa? Jadi saya punya paman. Gitu. Nanti dulu. Nanti dulu. Namanya Pak Aziz Bisri. Ya, dia marah. Loh kok Nuria itu mau aja salaman dengan Abah Kiai Bisri Sansuri, kakek saya dari ibu. Kenapa? Saya kan juga pengen salaman. Nah, itu paman ngiri. Oh. Ibu Sinta, apa sifat-sifat Gus Dur yang paling menyenangkan buat Anda? Kok kayaknya susah, apa nggak ada ya? Makannya gampang. Iya, ngurusnya sih gampang. Makan juga apa adanya, apa saja dimakan. Tambah lagi ya, yang paling menyenangkan yang saya. Menyenangkan dulu. Pada setiap kali saya melahirkan anak, ya, setiap malam kan biasanya anak bangun. Nah itu setiap kali anak saya bangun nangis, maka Mas Dur yang pertama kali bangun, kemudian mengganti popoknya yang kena kencing, kemudian mengangkatnya dan menyerahkan kepada saya. Saya tinggal netein, setelah anak saya tidur, kemudian diambil lagi, ditaruh di box lagi. Pertanyaannya, kalau yang menjengkelkan, apa sifat-sifat Gus Dur yang menjengkelkan? Yang menjengkelkan ya kalau urusan kesehatan, susah sekali diaturnya. Sampai sekarang? Ya sampai sekarang. Baik. Nah, banyak yang tidak paham pada semua tindak atau banyak tindakan Gus Dur, langkah-langkah Gus Dur yang dibilang jurus dewa mabok gitu Gus Dur. Tapi Yeni kelihatannya bisa memahami Gus Dur. Kira-kira bagaimana kita bisa memahami seorang Gus Dur?
Atau kita bisa menerima Gus Dur apa adanya, bagaimana caranya, Yan? Yang dikatakan oleh beberapa orang tadi yang diwawancara bahwa Gus Dur itu ahead of his time, sangat jauh melampaui zamannya. Jadi kalau ada seorang kiai dari Pandeglang mengatakan dengan sangat sederhana bahwa Gus Dur ini ibaratnya kepala lokomotif kereta Jepang yang sangat supersonik itu, sementara gerbongnya ini gerbong ya kereta kita sekarang, gaya baru ekspres atau gaya baru malam atau apalah. Jadi terseok-seok, nggak bisa mengikuti. Tapi satu hal bahwa Gus Dur ini selalu mendasari tindakannya kepada beberapa hal yang sebetulnya sangat simpel. Keinginan beliau adalah menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi. Jadi seperti dikatakan tadi misalnya PKI dan lain sebagainya, itu hanyalah upaya, sedikit upaya bagaimana terjadi rekonsiliasi di antara sesama anak bangsa di Indonesia ini. Itu, jadi sebetulnya tidak ada kontroversinya kalau kita bisa memahami dari gambaran besar seperti itu. Lalu soal tadi kebetulan karena saya ikut menemani pada waktu pakai celana pendek di halaman istana. Itu sebetulnya adalah upaya terakhir dari Gus Dur, ya, waktu menjadi presiden masih, atau hari-hari terakhirnya lah, untuk mengajari bangsa ini, untuk berpikir mendahulukan substansi bukan bungkus. Nah, pada saat Gus Dur rajin mengkritik SBY waktu itu, Anda justru masuk menjadi staf ahli presiden. Ya. Apakah Gus Dur tahu atau Anda diizinkan? Sangat tahu, dan saya diizinkan. Ya. Tidak ada masalah, itu urusan dia. Tapi kan ini jadi orang bingung ini lihat, loh itu anaknya. Ya biar Gus bingung. Jadi Gus Dur tidak pernah ikut campur dalam kehidupan Anda? Tidak pernah. Gus Dur, ada satu misteri yang Anda harus ungkapkan pada kesempatan ini. Yaitu katanya kalau Gus Dur tidur, kita ngobrol, kita diskusi, Gus Dur bangun langsung nyambung. Apa betul itu, Gus? Saya dengarkan apa kata terakhir yang saya ingat ya. Nah, tentu mereka belum bicara jauh dari situ aja masih. Jadi karena itu saya, wah disangkanya saya denger. Nah, di sini ada Anita, salah satu putri dari 4 putri. Sayang Alisa yang paling tua nggak bisa hadir ya. Tapi ada 3 putri yang hadir di sini. Pertanyaannya sederhana aja, Anita. Bagaimana perasaan Anda jika membaca atau mendengar bahwa Gus Dur dihujat? Reaksi pertama seperti apa? Terutama ketika menjadi presiden. Itu berhubungan juga sebenarnya dengan satu yang saya kagumi dari Bapak dan saya belajar juga dari Bapak. Apa itu? Yaitu bahwa kita nggak perlu berpikir mengenai orang melihat kita seperti apa. Yang penting kita berusaha melakukan do the right thing. If we believe it as something's right, ya udah kita lakukan itu gitu. Jadi kalau misalnya Bapak dihujat sana sini, saya ngerasanya cuman pasti Bapak punya alasan untuk itu, untuk melakukan apa yang Bapak lakukan, punya alasan kenapa Bapak mengatakan apa yang Bapak katakan, dan itu cukup untuk buat pegangan buat saya untuk mensupport Bapak. Itu. Menarik sekali. Sekarang giliran Inaya. Inaya, enak mana jadi anaknya Gus Dur yang sekarang atau anak presiden? Yang pasti jadi anaknya Gus Dur dalam berbagai kondisi, mau jadi presiden, nggak jadi presiden, mau jadi ketua PBNU, selalu bahagia jadi anaknya Gus Dur, apapun itu. Di Metro TV ada program namanya news.com, dan di situ ada figur Gus Pur yang meniru Gus Dur. Apakah keluarga nonton acara itu? Iya, iya. Tiap minggu malam itu selalu ada di Pertanyaannya, bagaimana reaksi keluarga ketika melihat tokoh Gus Pur ini? Marah, jengkel, senang, atau apa perasaannya? Yang saya tahu Pak Handoyo itu, Pak Handoyo itu sangat kagum pada Bapak. Dan saya sangat melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Handoyo itu bukan apa ya, kok dalam bahasa Inggrisnya mocking ya, bukan mockery, tapi lebih karena itu bentuk penghormatannya beliau kepada Bapak. Jadi nggak perlu jengkel, sangat tidak perlu. Oke, baik kalau gitu kita minta. Itu saja kok repot-repot memahami Dokter Handoyo. Kalau gitu kita panggilkan Gus Pur atau Dokter Handoyo.
Nah, kalau orang bertanya, Ya, silakan duduk. Dr. bagaimana Handoyo. sikap Anda terhadap Gus Pur? Saya bilang, itu advertensi gratis. Ibu Sinta, sebenarnya siapa yang lebih ganteng di antara ini? Gus Dur dong. Dr. Handoyo ini pengikut advertensi Fuji Film. Lebih indah dari warna asli. Tapi tunggu dulu. Waktu itu saya tanya sama Dr. Handoyo, Anda udah dapat izin belum dari Gus Dur untuk memerankan Gus Pur? Katanya sudah dapat izin. Apa betul, Gus? Ya, anggap aja udah dapet. Habis mintanya pun begitu, ya udah. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagaimana kita lihat Dr. Handoyo menirukan Gus Dur menjadi Gus Pur di news.com. Ini dia cuplikannya. Gimana Gus? Kalau berani ya dituntut sana, gitu aja kok repot. Iya. Jangan bawa-bawa saya ya. Saya tuh nggak ikutan. Saya datang sendiri, wong saya cuma mau silaturahmi. Gitu aja kok repot sih. Kritik itu penting loh untuk kemajuan. Gitu aja kok repot. Tapi Dr. Handoyo pernah mengatakan ke saya bahwa memang beliau ini sangat mengagumi Gus Dur. Apa yang Anda kagumi dari Gus Dur? Pertama karena saya kenal biografinya beliau, saya baca. Lanjutnya beliau juga yang saya salut, dia berdiskusi dengan orang-orang yang warnanya pelangi, Pak Andi. Kalau nginjek terminologi politik, mulai dari yang paling kiri sampai yang paling kanan. Tidak pandang suku, agama, Tidak pandang ras, itu. bangsa. Dan beliau selalu dalam mindsetnya Gus Dur itu ada paham. Pertama keislaman, kedua adalah keindonesiaan, yang ketiga adalah kemanusiaan. Kemanusiaan ini beliau implementasikan dalam satu kata, demokrasi, pluralisme, kesamaan di hadapan hukum, tidak ada diskriminasi. Anda udah mulai berani menyimpulkan pemikiran Gus Dur ya? Dikit-dikit dapat, Pak Andi. Oleh karena saya baca. Nah, Gus Dur, Dr. Handoyo ini dianggap mampu menirukan Anda secara persis di news.com. Tapi kalau boleh jujur, menurut Gus Dur, apa yang nggak bisa ditiru oleh Dr. Handoyo? Ya nanyanya yang keliru, ke dia jangan ke saya. Apa yang nggak bisa? Berkomentar tentang apa yang tidak bisa dilakukan oleh Dr. Handoyo mengenai Gus Dur. Nah, ini pengakuan yang jujur dari istri ini. Coba apa? Satu hal yang dikenal oleh masyarakat tentang Gus Dur adalah juk-nya. Kemanapun juga orang hanya seakan bertanya, apa juk terakhirnya Gus Dur? Nah, yang itu yang tidak muncul dari Pak Dr. Handoyo. Wah, harus belajar banyak ini kelihatannya. Baik, luar biasa Gus Dur. Sebelum kita akhiri acara ini, kita akan membagikan buku biografi Gus Dur yang ditulis oleh Greg Burton. Ya. Untuk kita yang hadir semua dapat satu-satu. Ya. Dan bagi Anda pemirsa yang ada di rumah, Anda juga bisa mengakses buku ini melalui kikendi.com. Dan Gus Dur, sebelum berakhir, kita punya sebuah karikatur untuk Gus Dur.